Inilah TTN Channel, memulihkan dan membangun. Tidak hanya sekedar tutorial, tapi tutorial yang memulihkan dan membangun kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih mulia. Selamat menikmati. Tema kali ini adalah mengenai mimpi. Apakah mimpi yang dialami semua orang sama dengan karunia mimpi yang hanya dinikmati oleh beberapa orang saja? Silahkan menikmati video berikut ini. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Saudara-saudara yang terkasih, Salam Aleihim. Setiap orang sudah pernah mengalami mimpi. Ada yang mimpi sangat asik sekali, ada yang mimpi sangat buruk sekali, ada yang mimpi sangat sedih sekali, ada mimpi yang sangat menakutkan, dan ada mimpi yang membuat kelucuan dalam pengalaman hidupnya. Dan juga ada mimpi yang sangat menyenangkan. Saudara, secara psikologis, mimpi merupakan bias dari menumpuknya informasi yang masuk ke otak atau pikiran seseorang pada waktu siang harinya. Atau mimpi merupakan keinginan yang terlalu kuat pada seseorang yang ada di dalam pikirannya atau otaknya. Saudara-saudara, dari hal itulah maka kita dapat melihat banyak mimpi dan banyak orang menganggap dirinya dapat menafsirkan arti mimpi. Saudara-saudara, ada proses yang berkaitan antara pikiran, hati seseorang, dan mimpi. Begini prosesnya, saudara-saudara. Ketika input itu masuk ke pikiran atau ke otak seseorang, maka akan diterima, direkam, dan diolahnya. Selanjutnya, dari pikiran itu akan diteruskan ke hati nurani seseorang, dan di dalam hatilah maka terletak di situ kumpulan informasi, kumpulan kesimpulan yang sewaktu-waktu bisa keluar dari diri seseorang. Nah, sekarang saudara, dari hati nurani seseorang, sesuatu bisa dikeluarkan karena tekanan atau situasi tertentu, diteruskan ke pikiran atau otak. Kemudian oleh otak diteruskan untuk dilaksanakan melalui pernyataan atau penampilan yang bisa dinikmati orang lain berupa ucapan, sikap seseorang, atau perilaku seseorang. Dengan demikian ada orang yang berkata bahwa hati mencerminkan seseorang. Itu yang dimaksud apa yang keluar dari mulut seseorang, apa yang keluar dari sikap seseorang, yang keluar nampak dalam perilaku seseorang merupakan cerminan dari hatinya. Saudara-saudara, Yesua pernah mengatakan demikian, yang keluar dari hati seseorang itulah hal-hal yang jahat atau najis. Apa yang dimaksud seperti itu, saudara? Yang keluar dari seseorang adalah hal yang tertanam, tersimpan di dalam hati seseorang tadi melalui proses pikiran yang menangkap input-input dari luar. Kalau inputnya yang masuk ke pikiran itu input-input yang berkaitan dengan dunia kegelapan, roh jahat, pedukunan, maka yang disimpan dari dalam diri seseorang adalah sesuatu yang berkaitan dengan itu. Dan sewaktu-waktu kalau keluar dalam bentuk mimpi misalkan,
maka akan terjadi mimpi itu juga berkaitan dengan dunia kegelapan, dengan roh-roh jahat, dengan hal-hal yang bersifat horor. Dan kalau hati seseorang itu baik, misalkan orang sukanya membaca firman, mendengarkan lagu-lagu rohani yang baik, yang membangun, mendengarkan khotbah-khotbah atau pengajaran yang membangun, yang benar, suka membaca kitab suci, merenungkannya, maka ketika itu sudah tersimpan dalam hati seorang, kemudian menjadi kepercayaannya, dan dia sewaktu-waktu keluar lewat mimpi misalkan, maka mimpi yang ada di situ yang berkaitan dengan kebenaran, dengan hal yang sifatnya ilahi atau rohani yang membangun kehidupan. Orang yang hatinya dipenuhi dengan input-input kejahatan, input-input kenakalan, input-input perbuatan pembunuhan, kekejian, dan terusnya. Ketika itu masuk, misalkan masuknya lewat proses video kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan itu terus terjadi, masuk dalam otaknya, kemudian disimpan dalam hati, suatu saat dia bisa keluar dalam bentuk mimpi. Mimpinya adalah mimpi pembunuhan, mimpi perkosaan, mimpi hal yang jahat seperti itu. Itulah saudara, secara umum mimpi. Mengapa bisa terjadi mimpi yang berbeda-beda? Itulah saudara yang namanya mimpi. Karena itu dapat dikatakan ketika orang tidur di malam hari, tubuhnya beristirahat, tapi pikirannya, otak seseorang tetap jalan dan hidup, bisa menangkap sesuatu, bisa mengeluarkan sesuatu, dan di dalam otak itulah terjadi namanya mimpi. Saudara, bagaimana dengan karunia mimpi, saudara? Karunia mimpi berbeda dengan yang namanya mimpi secara umum. Di dalam karunia mimpi itu ada pengertian khusus dan ada tujuan khusus yang berbeda dengan mimpi secara umum, tapi pengalamannya sama, yaitu di dalam area otak seseorang. Biasanya terjadi pada malam hari ketika orang tidur. Di dalam kitab Yoel 2 ayat 28 dikatakan begini, saudara. Pada saat itu, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak lelakimu, anak perempuanmu akan bernubuat atau beroleh karunia nubuat. Orang-orang tuamu akan beroleh mimpi-mimpi atau memperoleh karunia mimpi. Dan teruna-terunamu akan memperoleh penglihatan-penglihatan. Saudara perhatikan di situ, terjadinya nubuat, terjadinya mimpi, terjadinya penglihatan setelah roh Yahweh atau roh kudus dicurahkan, atau setelah seseorang mengalami kepenuhan roh kudus, maka jadi ada dampaknya, saudara. Setelah kepenuhan roh kudus atau roh Yahweh, maka orang tua akan mengalami yang namanya mimpi. Lebih tepatnya adalah memperoleh karunia mimpi. Jadi di sini mimpi, saudara, sebagai salah satu cara Tuhan berfirman kepada seseorang. Dan itu terjadi pada orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus. Itu namanya karunia mimpi. Dengan demikian, karunia mimpi di sini berbeda dengan mimpi umum yang dialami banyak orang. Karunia mimpi adalah anugerah dari Tuhan kepada seseorang setelah orang itu dipenuhi dengan rohnya. Berarti kalau orang itu belum dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi rohnya, maka orang tidak akan menikmati mengalami karunia mimpi. Itulah, saudara,
Jadi kita bisa membaca kitab Yoel 2 ayat 28 tadi dengan cermat. Jadi setelah roh Yahweh atau roh Tuhan atau roh kudus dicurahkan, maka berarti itu akibat saudara, muncullah karunia mimpi. Dan karunia mimpi inilah yang banyak kita lihat di dalam kitab suci dipakai sebagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya kepada seorang. Melalui mimpi, Tuhan memberikan info penting atau darurat kepada manusia. Atau bisa juga melalui mimpi, Tuhan menyatakan pengetahuan ilahi atau hal-hal yang manusia tidak bisa memperoleh dari umum. Kemudian melalui mimpi, Tuhan memberikan hikmat atau pemecahan masalah yang luar biasa, yang ajaib. Atau melalui mimpi, Tuhan memberikan petunjuk jalan hidup yang benar, jalan hidup yang memberikan keselamatan. Itulah saudara, karunia mimpi. Dengan demikian saudara, ini berkaitan dengan tuntunan dari Tuhan untuk manusia. Kita lihat saudara, bagaimana perwujudan karunia mimpi dalam contoh yang nyata. Misalnya, ketika Yosef di Mesir diminta menafsirkan mimpi sang Fir'aun di Mesir, apa yang terjadi saudara dan apa yang dilakukan Yosef saat itu? Secara manusia dia tidak bisa langsung menafsirkan. Oleh karena itu Yosef pasti berdoa kepada sesembahan leluhurnya, sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub yang bernama Yahweh Elohim itu. Dia berdoa. Kemudian dalam dia tidur nyenyak, roh Tuhan memenuhi atau hadir pada Yosef dan memberitahukan mimpi Fir'aun di Mesir itu, dan pengertian atau tafsiran dari mimpi yang dialami Fir'aun penguasa Mesir itu. Dan di sini kita lihat saudara, setelah roh Yahweh berkuasa atas Yosef, barulah muncul mimpi sebagai salah satu cara Tuhan berbicara. Demikian juga Daniel ketika harus diminta menafsirkan mimpi sang Raja Babil, bahkan memberitahukan mimpinya yang dialami sang Raja. Ini tidak bisa saudara setiap orang mengerti. Bagaimana orang bisa mengingatkan kembali, mengingat mimpinya orang lain, kan nggak mungkin. Tapi ini raja minta, saya kemarin tuh mimpi apa ya dan artinya apa. Daniel pastilah berdoa kepada Yahweh Elohim penguasa alam semesta ini. Sesembahan Abraham, sesembahan Ishak, sesembahan Yakub. Dia berdoa dan akhirnya dikatakan bahwa setelah roh Yahweh turun menguasai Daniel, Daniel beroleh hikmat, dan hikmat itu tentang mimpi disampaikan kepada Raja Babil. Terjadilah mujizat di situ. Jadi di sini kita lihat saudara, karunia mimpi itu bersifat ilahi. Jadi bukan berkaitan dengan kehidupan yang dialami orang-orang mimpi pada umumnya. Demikian juga saudara, ketika Saul atau Paulus mau memberitakan jalan keselamatan, jalan Tuhan di Asia, mereka timnya berdoa. Dan pada malamnya Paulus mendapat penglihatan dalam mimpi. Ada seorang Makedonia melambai-lambaikan tangan dan meminta Paulus dan timnya datang sana. Dan setelah mereka bangun tidur siangnya, mereka mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus mengutus mereka ke daerah Makedonia. Demikian juga mengenai kelahiran Yeshua sang juru selamat. Ketika Yosef, keturunan Daud ini,
mau memutuskan tunangannya karena Miriam ini hamil dulu sebelum mereka itu berhubungan badan. Mengapa bisa hamil? Otomatis Yosef di sini untuk menjaga nama baik akan memutuskan hubungan itu. Dan sementara dia tidur, dia bermimpi malaikat Yahweh datang kepadanya memberitahukan bahwa bayi yang dikandung bukan hasil hubungan suami istri, tapi itu adalah yang mengandung Roh Kudus secara ajaib ilahi. Dan anak yang lahir nanti harus dinamai Yesua yang artinya keselamatan. Dan setelah mimpi, Yosef mengambil keputusan tetap mengambil Miriam sebagai pasangannya, dan betul lahirlah sang juru selamat. Dan di situ ada yang datang, saudara-saudara, yaitu orang-orang Majus dari daerah timur yang sudah datang kemudian memberikan persembahan kepada anak yang bernama Yesua ini, yang putranya keluarga Yosef Miriam ini. Kemudian mereka kan sebelumnya tanya dulu kepada Raja Herodes tentang kelahiran sang raja penyelamat dunia di mana. Sudah ditunjukkan di Bethlehem. Kemudian mereka sana ada dipesan, kalau nanti pulang, kamu pulang mampir dulu ke kerajaan ini lagi, cerita bagaimana keadaan kelahiran Yesua sang raja juru selamat itu. Kemudian ketika malamnya mereka setelah bertemu Yesua, orang-orang Majus ini mau pulang, mereka memperoleh mimpi. Roh Yahweh, Roh Kudus hadir pada orang-orang ini dan memberitahu bahwa untuk keselamatannya maka harus mengambil jalan lain selain jalan yang ditempuh ketika datang. Dan betul orang-orang Majus ini mengikuti mimpi yang merupakan petunjuk Tuhan itu, akhirnya mengambil jalan lain untuk pulang ke daerah timur. Saudara-saudara, itulah bagaimana lewat mimpi Tuhan berbicara. Juga ketika saat itu Raja Herodes marah-marah karena orang-orang Majus ini tidak memberitahu kehadirannya, bahkan mereka sudah pulang ke daerah timur. Raja Herodes mengambil suatu keputusan untuk anak-anak bayi di bawah umur 2 tahun dibunuh semua. Dan sebelum sampai itu terjadi, saudara, malaikat Yahweh mendatangi Yosef dan Miriam ini dalam suatu mimpi, dan mereka harus membawa anaknya itu mengungsi ke Mesir. Inilah saudara-saudara, karunia mimpi. Bagaimana ini dilakukan oleh Tuhan? Namanya aja karunia, saudara-saudara. Itu adalah kehendak Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada siapa dia mau menyatakan mimpinya. Tapi secara umum, karunia mimpi merupakan manifestasi dari kehadiran Roh Kudus atau Roh Yahweh pada diri seseorang sebagai salah satu cara Tuhan berfirman. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berbeda dengan karunia mimpi ini dengan mimpi-mimpi yang lain. Jadi karunia mimpi merupakan sama saja dengan karunia manifest Roh Kudus yang lain, seperti karunia nubuat, karunia penglihatan, ya, karunia pengetahuan ilahi, karunia hikmat. Itu adalah satu rangkaian bagaimana Tuhan bisa berbicara. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus turun, maka roh itu akan mengubahkan hati seorang yang membatu menjadi hati yang daging yang lembut. Seperti Yeskiel 36 ayat 26 dan 27 dikatakan, Tuhan memberikan roh yang baru dan hati yang baru kepada umat miliknya, sehingga yang keluar dari hati adalah hal-hal yang baik, yang benar dan kudus. Hati yang sudah baru ini
mendorong otak atau pikiran orang untuk diperbarui juga dengan cara mengisi otak pikiran dengan firman Tuhan dan input-input yang baik dan membangun. Dengan begitu, otak menerima pesan-pesan Tuhan lewat mimpi dan menolak pesan-pesan dari setan atau roh jahat yang merusak, yang menyesatkan dan memecah belah. Namun saudara, umat yang dipenuhi Roh Kudus memperoleh karunia mimpi adalah bagian Tuhan berbicara. Karena itu dengan kehadiran Roh Kudus, hati manusia dibersihkan dari yang jahat. Hati yang keras yang tidak bisa mendengar dan taat kepada Tuhan. Roh Kuduslah ini yang membentuk hati seorang sehingga bisa menangkap hal-hal yang lembut, yang indah, yang penuh kuasa dari Tuhan. Oleh karena itu pembaruan terjadi dulu. Jadi tepatlah kitab Yoel 2 ayat 28. Karunia mimpi merupakan akibat atau dampak atau manifestasi dari kehadiran Roh Kudus atau Roh Yahweh kepada seseorang. Dengan pemahaman yang benar tentang kitab Yoel 2 ayat 28 ini dan kitab Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 itu, kita mengerti mengapa Tuhan memberikan karunia mimpi. Dan berbahagialah kita yang dikaruniai Tuhan dengan mimpi ini. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak bisa setiap saat, wah saya ahli mimpi. Tidak bisa saudara. Daniel tidak bisa, Yosef tidak bisa. Mereka mesti berdoa dulu kepada Yahweh dan Yahweh barulah bicara kepada mereka mau lewat mimpi atau lewat nubuat atau lewat penglihatan. Itu kedaulatan Tuhan. Tetapi yang jelas di sini saudara, untuk melatih otak kita supaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus hidup dalam kebenaran, mendukung karunia Roh Kudus dalam kita. Salah satunya karunia mimpi di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 119 ayat 55 sangatlah baik untuk kita lakukan, yaitu mengingat nama Yahweh pada malam hari dan memelihara Torah Yahweh atau pengajaran Yahweh atau firman Tuhan Yahweh. Karena itu saudara, kalau kita pada malam hari selalu mengingat kebaikan, kebesaran nama Yahweh, kemuliaan, keagungannya, dan firman-firmannya selalu kita ingat dalam otak kita, maka yang terbias dalam otak kita pada malam hari adalah ketenangan, kenyamanan dalam tidur kita. Dan kita akan mimpi yang memang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu orang yang dikuasai Roh Kudus, maka mereka jarang mimpi yang aneh-aneh. Jarang mimpi yang buruk-buruk. Apalagi diteror, diserang setan. Tidak saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus pada waktu bermimpi, dia akan bermimpi mimpi yang merupakan karunia. Dan mimpinya itu berisi, bermakna. Karena itu salah satu cara Tuhan berbicara. Saudara-saudara, itulah karunia mimpi. Biarlah ini menjadi bagian dalam hidup kita. Dan bagian hidup ini kita simpan, kita kembangkan untuk pelayanan kepada Yahweh Elohim yang menciptakan kita dan untuk melayani sama dan untuk hidup dalam kebaikan dan pembangunan rohani bersama-sama. Saudara-saudara, dengan demikian jelaslah bagi kita, setiap orang mengalami yang namanya mimpi. Tetapi karunia mimpi berbeda dengan mimpi-mimpi secara sukses bagi saudara semua. Terima kasih.